Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di tutorial PowerPoint kita yang ketiga ya. Dan ini menjadi tutorial yang terakhir. Nanti setelah ini teman-teman akan berpindah untuk tutorial menggunakan fasilitas yang lain. Jadi untuk PowerPoint selesai sampai di video ini ya. Kemudian yang teman-teman harapkan untuk bisa selesaikan bersama kelompok adalah membuat PowerPoint Advance. Jadi tampilan PowerPoint utuh yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk membelajarkan siswa untuk konsep kimia tertentu. Jadi nanti tampilan PowerPoint-nya adalah PowerPoint lengkap. Diawali dari di sini ada kompetensi dasar, kemudian teman-teman juga tuliskan indikatornya, kemudian masuk materinya juga teman-teman tuliskan di sana. Kemudian teman-teman boleh menambahkan video, audio, atau apapun, terserah silahkan ya. Kemudian ada evaluasi, kemarin teman-teman sudah belajar evaluasi. Kemudian ada profil penyusun, nanti di sini adalah nama-nama kelompok kalian. Dan kita sudah banyak belajar ya terkait tombol-tombol yang harus teman-teman cantumkan di sini. Jadi waktu mata kuliah media teman-teman sudah membuat konstruk ya, itu bisa menjadi bekal yang teman-teman gunakan juga sewaktu membuat PowerPoint ini. Nanti tombol-tombolnya di sini ada tombol tambahan home gitu ya. Sehingga kalau home teman-teman seharusnya sudah tahu bahwa di sini actionnya adalah kembali ke halaman slide pertama. Kemudian ini ada tombol quit ya. Untuk tombol quit untuk actionnya kita pilih yaitu ke end show. Jadi ini seperti ini tampilannya ya. Dan bisa teman-teman mati ya bahwa di sini semua tampilannya seragam dari awal sampai slide terakhir. Yang berbeda hanya pada kotak yang di sini menyesuaikan yang diminta. Ketika di kompetensi dasar berarti akan isinya kompetensi dasar. Tetapi untuk semua tombol-tombol yang dan ini kan fasilitas yang namanya adalah slide master atau master slide ya. Jadi silakan teman-teman bisa kan master slide sebagai template dasar dari media PowerPoint yang teman-teman buat. Sehingga kalian tidak perlu membuat berkali-kali ya, kopasnya berkali-kali. Misalnya ada revisi juga harus revisinya setiap slide kalian harus revisinya pada kita akan lihat slide. Jadi misal kita ke kompetensi dasar, indikator, nanti teman-teman bisa tuliskan di sini 3 titik berapa, jadi sesuaikan dengan itu ya. Materinya ini juga ada back dan ada gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa menambahkan tombol-tombol seperti ini. Hiperlink-hiperlinknya juga silahkan bisa dimaksimalkan. Gitu ya. Jadi definisi itu ini berarti back and next-nya hanya pada bagian materi yang berdasarkan subbabnya. Jadi ini mengalami korosi ini ya, hanya di bagian itu atau terserah ya nanti teman-teman seperti apa cara mengorganisasikan pada bagian materinya. Kemudian video, di sini ada video, nanti teman-teman tahu ya kalau caranya menyisipkan video ke dalam PowerPoint, jadi tidak perlu Ibu tutorialkan. Kemudian di sini ada evaluasi. Ini ditampilkan untuk halaman muka evaluasi adalah tunjuk pengerjaan soal. Kemudian kalau next, akan muncul kotak dialog masukkan nama lengkap. Misal di nomor induk siswanya
baru bisa mengerjakan ya. Ini kalau sudah berbentuk tangan berarti bisa diklik. Teman-teman lebih jelas juga bisa tekan tombol ya. Jadi setiap klik ada muncul kotak dialog yakin dengan jawaban Anda atau tidak sebagai konfirmasi. Nah, ini ada cek jawaban ya, nilainya berapa? Nilainya hanya 20, jumlah benarnya hanya 2, kemudian jumlah salahnya 8 dari total 10 soal. Jadi mohon maaf, belum lulus. Begini juga bisa ke refleksi. Kemudian, misal seperti ini. Kita keluar ya, and show. Nah, seperti itu ya, teman-teman akan cermati untuk rumus-rumus yang dimasukkan di sini. Developer ya, di sini ada dim hitung V as integer. Dim hitung V adalah hitung benar ya. Integer adalah bilangan bulat. Kemudian konfirmasi as string. String adalah kata atau teks ya, abjad. Kemudian hitung integer berarti angka, hitung X adalah hitung salah, integer, KKM adalah integer, kemudian nilai juga angka, nama dan nis itu sebagai huruf atau abjad ya. Kemudian di sini makro-makronya teman-teman bisa lihat yang dalam kurung ini ya, atau teman-teman nanti bisa lihat ada benar, ada jawab, ada mulai, ada salah, ada tampilkan. Jadi yang pertama mulai. Kalau mulai hitung benarnya masih 0, hitungnya juga masih 0, KKM-nya 75, kemudian muncul kotak dialog input box, masukkan nama lengkap Anda, kemudian juga NIS, masukkan nomor induk siswa Anda. Ya, setelah muncul itu, kalau sudah diisi, maka active presentation slideshow window view next. Jadi menuju ke slide berikutnya. Kemudian ada sub benar, berarti makro benar. Konfirmasi, muncul konfirmasi tadi setiap tombol ya. Yakin dengan jawaban Anda? Yes atau no? Cek jawaban. Kalau no berarti tidak akan bergerak ke soal berikutnya. Kalau yes berarti bergerak ke soal selanjutnya. Kemudian kalau ini ya konfirmasinya yes berarti kalau jawabannya benar berarti hitung benarnya ditambah 1. Hitung itu jumlah soal ya, hitungnya ditambah 1. Kemudian active presentation slideshow window view next. Kalau salah masih sama ya, muncul kotak dialog yakin dengan jawaban Anda, yes or no. Kemudian hitungnya jumlah soalnya bertambah 1 tetapi jumlah benarnya masih tetap sama. Ya, kemudian next slideshow. Kemudian jawab. Ini yang diklik cek jawaban Anda ya. Active presentation slideshow window view next. Berarti bergerak ke slide berikutnya. Tambahannya apa? Untuk hitung benarnya dikali 100 dibagi hitung, dibagi jumlah soal ya. Jadi jumlah. Kalau jumlah salahnya adalah jumlah dikurangi jumlah yang benar. Lalu tampilkan. Tampilkannya apa? Ini tampil ada di berapa? Nanti teman-teman ini diubah nomor slide-nya ya. Kalau tadi tampilkan ada di slide 38. Kalau teman-teman tampilkannya ada di slide 18, berarti nanti ini adalah 18 dan seterusnya ya. Kemudian jika nilai KM-nya lebih dari sama dengan KKM, nilainya lebih dari sama dengan KKM berarti selamat Anda lulus. KKM tadi 75 ya. Sudah dikenalkan di sini KKM 75. Jadi kalau KKM-nya nilainya lebih dari KKM berarti Anda lulus. Kalau kurang selain itu else itu maaf Anda belum lulus ya. Kemudian and if tampilannya apa saja, nanti teman-teman harus urut seperti ini shape-nya ya. Menambahkan shape-nya nanti harus sesuai dengan tutorial yang itu agar tidak acak. Jadi shape yang berikutnya
Kalau yang tadi selamat Anda lulus, kemudian shape yang berikutnya nanti akan ada KKM, kemudian ada NIS, ada nama, ada nilai, ada jumlah benar, ada jumlah salah, ada jumlah soal. Nah, ini sudah yang terakhir ya. Jadi itu makro yang dicantumkan di bagian soal evaluasi ini. Ya, nanti teman-teman bisa langsung mengcopy ini lalu memastekan ke bagian modul projectnya. Langsung saja kita praktekkan. Ibu akan hanya praktekkan bagian soal evaluasinya saja ya. Baik, teman-teman, di sini Ibu sudah membuka PowerPoint kosong. Kita berikan tombol seperti tadi ya. Yang pertama adalah tombol mulai. Seperti tadi ya, soal 1 berarti berikan shape-nya dulu. Opsinya ada 5 ya. Sudah. Seperti tadi kita berikan semua actionnya ya. Yang mulai berarti insert action. Kita bukan next slide karena akan menampilkan kotak dialog dan juga memulai nilainya dari 0 ya. Jadi run makro. Kita belum menyisipkan makronya ya. Teman-teman ke developer Visual Basic, klik kanan, insert module, kemudian kalian tinggal pastekan rumus yang tadi ya. Mungkin tadi yang Visual Basic-nya pasti tidak tershare ya. Jadi seperti ini. Hitung benarnya integer, integer itu angka, konfirmasi itu string, abjad, hitung integer, hitung salah integer, KKM integer, nilai itu integer, nama, dan nis itu abjad. Kemudian di sini makronya ada makro mulai yang benar, salah, gitu ya. Kemudian jawab, kemudian tampilkan. Ibu jelaskan lagi ya, sepertinya tadi share screen-nya bukan di sini. Jadi hitung mulai, dimulai dari jumlah benarnya masih 0, hitung itu jumlah soalnya masih 0, KKM-nya kita masukkan 75.
Di sini akan muncul kotak dialog, masukkan nama dan masukkan nomor induk. Kemudian Active Presentation, Slideshow Window, View Next. Kemudian jika jawabannya benar, akan muncul kotak dialog yakin dengan jawaban Anda, yes or no, kemudian cek jawaban. Kalau yes, jumlah benarnya ditambah 1, jumlah soalnya ditambah 1. Ke slide berikutnya. Kalau salah, muncul yakin dengan jawaban Anda, jika yes, gitu ya, hitungnya ditambah 1, berarti jumlah soalnya ditambah 1, tetapi jumlah benarnya masih tetap utuh. Kemudian view next, ke slide berikutnya. Kemudian subjawab itu berarti cek jawaban Anda. Di sini nanti nilainya sama benar dikali 100 dibagi jumlah hitung. Berarti di sini jumlah soalnya tidak mempengaruhi ya, karena akan disesuaikan dengan rumus yang ada di sini. Kalau yang PowerPoint pembelajaran yang evaluasi yang pertama, teman-teman hitung plus 10 ya, berarti menyesuaikan kalau jumlah soalnya berapa harus teman-teman ubah. Kalau ini teman-teman sudah dibuatkan ke rumusnya, jadi jumlah benar dikali 100 dibagi soal, otomatis ya. Kemudian jumlah salahnya adalah hitung dikurangi jumlah benar, kemudian pada tampilkan akan ada jika nilainya lebih dari KKM, maka selamat Anda lulus. Kalau masih kurang dari KKM, berarti mohon maaf Anda remedial. Kemudian di sini nanti teman-teman shape-nya ini harus sesuai urutannya ya. Jadi nanti ikuti dari tutorial yang diberikan. Shape 1 adalah yang selamat itu, kemudian shape yang kedua itu untuk KKM, kemudian yang ketiga untuk NIS, namanya siapa, nilainya berapa, jumlah benarnya berapa, jumlah salahnya, kemudian jumlah soal. Ya, ini semua teman-teman pastekan di bagian modulnya. Jadi tadi VBA Project, klik kanan, insert modul. Kalau sudah, ini teman-teman bisa minimize, kembali ke sini. Kita sisipkan untuk makro masing-masing. Jadi mulai kita berikan makronya. Berarti insert, action, tekan makro, mouse klik ya. Mulai berarti mulai. Yang tadi muncul kotak dialog, nama, dan juga NIS ya. Oke. Kemudian, agar tidak berkali-kali kita memberikan perintah action, teman-teman bisa semuanya sah dulu. Semua opsi kita berikan linknya, actionnya adalah salah. A salah, B juga insert action, kemudian run makronya salah ya. Highlight klik. Yang C juga demikian. Insert action, run makro salah. Dinikmati ya sewaktu menyisihkan action ini. Jangan nanti teman-teman perintahnya berbeda-beda. Jadi kalau highlight klik ya berarti highlight klik semua. Kalau ada play sound ya play sound semua ya. Insert, action, semuanya makro salah. Nah, kita copy ini 10 soal. Berarti soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ubah soal nomor 1, misal yang jawabannya benar adalah A, berarti benar. Soal nomor 2, kita ubah misalnya yang benar B, berarti makronya ganti benar. Lanjut ya.
7, 8, 9, 10. Sudah selesai kita berikan makronya. Kemudian ada tombol submit ya. Submit berarti actionnya adalah jawab. Berikutnya rangkuman perolehan nilai ya, apakah siswa tersebut lulus atau remedial. Jadi tadi untuk tampilan yang pertama itu adalah selamat Anda lulus. Ini hanya agar kita bisa tahu ya mana, jadi teman-teman tuliskan sebagai answer karena nanti ini bisa tidak. Insert boleh pakai shape, boleh pakai text box ya, sama saja. Tapi ini yang pertama, ini apa komen? Di sini ya, ini shape 1, shape 2-nya teman-teman tuliskan di sini. Shape 2 adalah KKM. Yang tadi nilai 75. Shape yang berikutnya adalah NIS. Lanjut KKM NIS nama. Nilai. Nanti ini teman-teman rapikan ya. Ibu sebisanya dulu lah ya. Kakak nama, nilai, kemudian jumlah benar. Lalu jumlah salah. Ini teman-teman boleh pakai text box, boleh pakai shape ya. Jadi sesuai dengan tampilan yang teman-teman inginkan. Jumlah benar, jumlah salah, kemudian terakhir adalah jumlah soal. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, agar ini teman-teman memberikan informasi, ini tuh maksudnya informasi yang mana untuk siswanya gitu ya, teman-teman berikan label. Jadi kita ke shape lagi. Yang pertama tadi adalah untuk KKM.
kemudian NIS, kemudian nama, kemudian nilai, segaris dengan sebelah kanannya ya, jumlah benar, jumlah salah, jumlah soal. Oke, kita sudah berikan tadi actionnya, sudah ya jawab. Nah, untuk tampilkan, ini teman-teman tahu bahwa slide-nya berada di nomor 13. Jadi teman-teman ke developer, Visual Basic, pastikan bahwa tampilkan itu di slide di mana kalian akan menampilkan. Sudah tepat ya di slide 13. Kita coba slideshow ya. Ini sudah menjadi tangan. Mulai. Nama lengkap Anda. Misal, biar ketahuan. Kita jawab semuanya benar ya. A, B, C, tadi Ibu urut. D, E. Kalau misalnya kliknya no, nanti tidak akan berpindah ke soal berikutnya. Ini soal nomor 5, Ibu klik no ya. Di soal nomor 5. Tapi kalau Ibu kliknya yes, nah langsung ke soal nomor 6. Yes. Nah, KKM-nya 75, NIS-nya namanya, nilainya 100, tadi Ibu memilihnya semua jawaban benar. Jadi jawaban benar 10, jumlah salah 0, jumlah soal 10. Sepuluh. Oke, baik teman-teman, itu tadi tutorial PowerPoint kita untuk membuat soal evaluasi menggunakan PowerPoint ya. Untuk video visualisasi yang PowerPoint ini tidak ada tugas individu. Ya, jadi untuk materi ini tidak ada tugas individunya, tetapi ini nanti silahkan teman-teman bisa kembangkan bersama-sama dengan kelompoknya. Terima kasih, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.